The Way You Look at Me. Oleh sebuah cerita. Bab 4. Mata Biru. Dari sebuah kapal yang berlabuh cukup jauh dari kapal Pingkan, seorang pria mengangkat teropongnya, memantau setiap pergerakan mereka dengan cermat. Di geladak, beberapa rekannya terlihat santai, ada yang memancing, ada yang bermain kartu, seakan sedang menikmati liburan. Namun, di balik semua itu, mata mereka tetap awas, mengawasi setiap pergerakan di kapal Pingkan. Pria itu menurunkan teropong, meraih ponselnya dan menelepon. "Nona, hanya beberapa kru dan seorang wanita bersama anak itu." Suaranya rendah, hampir berbisik. Di seberang, suara Monica terdengar dingin. "Pingkan?" "Bukan." "Yang satunya?" jawab pria itu cepat. Matanya menyapu lautan, memastikan tak ada yang dilewatinya. Tak ada tanda-tanda Pingkan dan pria itu. Hening sejenak. Suara Monica kembali terdengar, lebih rendah, tapi tajam. "Apa yang mereka lakukan?" Pria itu mengatur kembali fokus teropongnya. Wanita itu sedang berbicara dengan kru kapal sambil menggendong anak yang tertidur. Monica mendengus pelan. "Terus pantau. Jangan ada yang naik ke kapal tanpa kau tahu. Jika ada yang muncul, aku ingin tahu lebih dulu." "Mengerti." "Dan satu hal lagi," suaranya lebih tegas, "jangan bertindak sendiri. Aku tak ingin ada kesalahan lagi. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, laporkan padaku. Aku akan memutuskan langkah berikutnya." "Baik, Nona." Sambungan telepon terputus. Ia menurunkan ponselnya, kembali mengangkat teropong. Mengawasi kapal Pingkan, seakan menunggu sesuatu yang menarik terjadi. Perintah Monica jelas, hanya mengawasi, tak lebih. Tapi ada sesuatu yang terasa, ketegangan yang samar, seperti badai yang mendekat, menunggu waktu mengamuk. Sementara itu, di dalam laut, instruktur wanita itu berhenti di tengah air, matanya membelalak. Ia segera memberi isyarat kepada Pingkan agar secepatnya naik ke permukaan. Instruktur pria itu tampak ragu sebelum mengikutinya. Begitu muncul di permukaan, Pingkan buru-buru melepas regulatornya, menarik napas dalam-dalam. Wajahnya tampak pucat, jantungnya berdebar kencang. Napasnya sedikit tersengal saat berbicara. "Apa yang terjadi? Apa kalian melihatnya? Kemana dia?" tanyanya cemas, dengan suara bergetar. Instruktur pria menggeleng pelan, ekspresinya tegang. "Saya tak tahu, Nona. Gerakannya terlalu cepat, dia menghilang dari pandangan kami." Instruktur wanita, yang biasanya tenang, kini terlihat goyah. "Nona, kita harus tenang. Jika dia masih di bawah, kita akan mencari cara untuk menemukannya. Tapi ini mungkin butuh waktu." Pingkan menggigit bibirnya, matanya kembali menyapu permukaan air dengan cemas. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. "Tidak, aku harus memastikan dia baik-baik saja." Sebelum ia berbuat sesuatu, Kevin tiba-tiba muncul ke permukaan, beberapa meter dari mereka. Air di sekitar mereka beriak, mengikuti gerakan tubuhnya. Ombak kecil yang terbentuk perlahan memudar. Napasnya terlihat stabil, ekspresinya tetap datar, seolah tak ada apapun yang terjadi. Mata Pingkan membelalak. "Kevin, apa yang terjadi? Kau baik-baik saja?" tanyanya mendesak, sambil mendekatinya. Kevin menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke kapal yang mengapung tak jauh dari mereka. "Aku tak tahu." Suaranya datar, nyaris seperti gumaman. Tanpa bicara, ia segera berenang menuju kapal. Pingkan dan kedua instruktur saling berpandangan. Jantungnya masih berdebar tak karuan. Ia menelan ludah, keningnya berkerut, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ada yang aneh dengan Kevin, sesuatu yang di luar kewajaran. Ia semakin yakin, pemuda itu bukanlah orang biasa. Mereka mengikutinya ke kapal, dengan benak penuh pertanyaan. Air di sekitarnya mulai tenang, menyisakan riak kecil yang perlahan menghilang. Tiba-tiba, Kevin berhenti. Ia menoleh ke barat, ekspresinya sedikit berubah. "Ada sesuatu," katanya pelan,
namun terdengar sangat jelas bagi mereka. Pinkan mengernyit, menatapnya penuh tanya. Apa maksudmu? Kevin menatapnya sejenak, lalu kembali melihat ke barat. Sebuah kilatan cahaya kecil tertangkap oleh matanya. Berlindung di balik kapal. Jangan dulu naik. Beberapa kru kapal melihat mereka muncul ke permukaan. Salah seorang dari mereka hendak memanggil, tapi buru-buru Pinkan mengangkat tangan ke bibirnya, memberi isyarat agar pria itu diam. Jangan menarik perhatian. Lanjutkan pekerjaan kalian seperti biasa, katanya tegas. Meski terlihat bingung, kru itu mengangguk dan kembali ke kesibukannya. Instruktur pria bertukar pandang dengan rekannya, ragu-ragu sebelum menoleh ke Pinkan, mengharapkan jawaban. Pinkan menatap Kevin dan bertanya, Kevin, apa yang Kevin menoleh, memotong kalimatnya. Kalian tunggu di sini. Aku akan memastikan sesuatu. Katanya sambil melepas tabung oksigen dan memberikannya pada instruktur pria itu. Sebelum Pinkan bereaksi, Kevin sudah menghilang ke dalam air. Tubuhnya melesat ke kedalaman, cepat, jauh melebihi kecepatan perenang profesional. Pinkan mengikuti arah perginya dengan pandangan tajam, lalu berenang ke sisi kapal. Ia melirik seorang kru yang berdiri tak jauh darinya. Berikan aku teropong. Pria itu buru-buru mengambil teropong dan menyerahkannya. Pinkan segera berenang ke arah belakang kapal dan mengangkat teropongnya. Matahari telah turun ke ufuk barat, pantulannya di permukaan laut cukup mengganggu pandangannya. Di kejauhan, sekitar 500 meter dari mereka, terlihat sebuah kapal lain sedang berlabuh. Apakah Kevin menuju ke sana? Pinkan menyipitkan mata, mencoba memperjelas fokusnya. Samar-samar, ia melihat beberapa orang di atas kapal. Salah satunya menggunakan teropong, dan sedang mengamati mereka. Ia melihat Kevin yang muncul tiba-tiba dari dalam air, mencengkeram leher salah satu dari mereka. Dalam sekejap, pria itu terjungkal dari geladak, terlempar ke laut dengan suara keras. Pinkan menahan napas. Apa yang kau lakukan? Bisiknya, tatapannya terkunci pada Kevin yang mulai bertindak. Apa yang sebenarnya terjadi pada Kevin di dalam laut? Saat Kevin terseret arus daun kurent, tekanan meningkat drastis. Udara di paru-parunya terasa semakin berat, tekanannya meningkat seiring kedalaman, dan tubuhnya bereaksi secara otomatis. Denyut jantungnya melambat. Semakin dalam ia terseret, nitrogen yang larut dalam darahnya mulai berdampak pada sistem sarafnya. Kesadarannya terasa melayang, pikirannya mulai menangkap fragmen-fragmen ingatan yang terpecah. Sensasi kehilangan arah semakin kuat, tetapi tubuhnya bereaksi secara naluriah, menyesuaikan diri dengan tekanan di sekelilingnya. Tiba-tiba, arus berbelok tajam di tebing karang. Tubuhnya meluncur dengan kecepatan tinggi, terlepas dari tarikan arus, terpental keluar, perlahan melambat hingga akhirnya diam, mengambang di tengah air, neutral buoyancy. Tekanan masih kuat di sekelilingnya, sementara sesuatu dalam pikirannya mulai terbuka. Kilatan cahaya muncul, sebuah ruangan putih, dan sebuah suara. Kau harus pergi sekarang. Suara seorang gadis bermata biru. Wajahnya samar, tapi ia bisa melihat tubuhnya dengan jelas. Duduk di depan komputer, dalam ruangan yang dipenuhi peralatan teknologi. Ia terlihat sibuk, jemarinya bergerak cepat di atas keyboard. Aku telah memanipulasi sensor mereka. Itu memberimu cukup waktu. Pergilah. Suara lembut gadis itu menggema di pikirannya. Ingatan itu begitu jelas, seperti rekaman yang diputar dalam pikirannya. Kevin melihat dirinya berlari menembus lorong sempit. Di luar, badai mengamuk, suara sirene meraung, bercampur dengan dentuman ombak yang menghantam lambung kapal. Ia berhenti di tepian dek, napasnya memburu. Saat menoleh ke belakang, para penjaga bersenjata telah berada di ambang pintu. Desing peluru pertama melesat. Instingnya secara alami bereaksi lebih cepat dari kesadarannya. Ia melompat ke kegelapan laut. Saat meluncur turun, 3 peluru menembus punggungnya. Tubuhnya menghantam permukaan air dengan keras. Rasa sakit menjalar dari punggungnya. Napasnya tertahan, darah mengalir dari lukanya, memerahkan laut di sekitarnya. Cahaya lampu sorot menerobos kegelapan malam, menyapu permukaan air. Dari kedalaman, samar-samar,
Ia melihat siluet beberapa penyelam bersenjata, terjun ke laut mengejarnya. Ia menyelam lebih dalam, menjauh dari jangkauan cahaya. Tapi, tekanan semakin menghimpit. Pandangannya mulai kabur, dunia di sekelilingnya memudar. Tiba-tiba, arus bawah laut menangkapnya. Tubuhnya terombang-ambing tanpa kendali, terbawa derasnya arus. Dengan sisa kesadarannya, ia memasang tabung oksigen mini ke mulutnya. Ia tak lagi melawan. Hanya pasrah, membiarkan dirinya terseret. Sebuah benturan keras menghantam kepalanya, dan semuanya gelap. Sampai ia terbangun di atas kapal nelayan, tanpa nama, tanpa ingatan. Yang terlihat oleh Pinkan dan kedua instruktur, tak lebih dari 2 menit ia terseret arus. Namun, di dalam benaknya, waktu berjalan jauh lebih lama. Kilasan itu memicu sebuah ingatan familiar. Seakan-akan setiap latihan, setiap pertempuran, setiap teknik yang pernah ia pelajari telah diulang ribuan kali dalam benaknya. Semua terjadi dalam hitungan menit, tetapi terasa seperti bertahun-tahun. Lalu semuanya menghilang, meninggalkan Kevin dalam keheningan, melayang dalam air. Tubuhnya tak bergerak, tapi pikirannya berputar cepat. Saat kedua instruktur mendekatinya, trauma memicu instingnya. Ia menghindar dan menghilang di kedalaman. Ketika ia kembali ke permukaan, semuanya tampak normal. Laut tetap tenang, matahari telah condong ke arah barat, dan angin berembus seperti biasa. Namun, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Pertanyaan mulai bermunculan. Siapa gadis itu? Mengapa ia dikejar? Apakah semua kejadian ini terjadi sebelum para nelayan menemukannya? Ketika Pinkan bertanya, ia hanya menjawab singkat, "Aku tak tahu." Potongan ingatan itu masih kabur, tetapi satu hal kini jelas baginya, ia telah melarikan diri dari sebuah fasilitas rahasia. Mungkin, dari sebuah kapal besar di tengah badai. Dan sekarang, tubuhnya bereaksi dengan cara yang tak seharusnya. Ia bergerak di dalam air dengan kecepatan dan keluasan yang melampaui manusia manapun. Kembali ke kapal pengintai. Salah seorang anak buah Monica yang sedang memancing merasakan kailnya bergerak. Wajahnya berbinar, yakin telah menangkap ikan besar. Dengan penuh semangat, ia mulai menggulung tali pancingnya, matanya terpaku pada permukaan air. Air beriak. Seketika, Kevin muncul dari dalam laut. Sebelum pria itu sempat bereaksi, sebuah tangan mencengkeram lehernya, dan dalam satu gerakan cepat, tubuhnya terlempar ke laut. Percikan air menarik perhatian yang lain. 3 orang di geladak tersentak, bergegas ke arah sumber suara. Mata mereka membelalak. Kevin berdiri di sana, basah kuyup, dengan tatapan menyeramkan. Salah satu dari mereka mencoba meraih pisau di pinggangnya, tapi Kevin lebih cepat. Tangannya menangkap lengan pria itu, memelintirnya dengan paksa, terdengar bunyi retakan. Sebelum ia sempat menjerit, satu dorongan kuat menghempaskannya ke laut. 2 lainnya menyerang bersamaan. Kevin bergeser menghindari pukulan pertama, lalu menghantam rahang lawannya dengan telapak tangannya. Pria itu limbung, satu tendangan ke dada mengirimnya terjungkal ke laut. Pria terakhir menghunus pisau. Tanpa ragu, ia menerjang. Kevin melangkah ke samping, membiarkan serangan itu lewat. Pergelangan pria itu ditangkap, dipelintir, lalu tubuhnya dihantam ke geladak. Pisau terlepas dari genggamannya, meluncur jatuh. Kevin menangkap pisau itu di udara. Dalam satu gerakan, ia menekan lututnya ke punggung pria itu, menguncinya di tempat. Tangan kirinya mencengkeram tengkuknya, menahannya tetap diam. Tiba-tiba, pisau itu menancap di lantai, hanya beberapa milimeter dari wajah pria itu. Pinkan, yang mengawasi dari kejauhan, melihat Kevin mengalahkan mereka dalam hitungan detik. Pria itu melotot ngeri. "Siapa yang menyuruh kalian mengawasi kami?" Suara Kevin rendah, nyaris datar, tetapi penuh tekanan. Ia diam. Kevin menekan sedikit lebih keras. Pria itu menelan ludah, akhirnya bicara dengan suara tersedak. "Monica, dia yang memerintahkan kami." Kevin menatapnya sejenak. Lalu, dengan satu gerakan santai, ia melepaskan cengkeramannya, menarik pisau dari lantai, dan melemparkannya ke laut. Tanpa bicara, ia berjalan ke tepi kapal, mengambil beberapa pelampung, dan melemparkannya ke air,
tepat di dekat anak buah Monica yang terombang-ambing di antara gelombang. Pinkan menurunkan teropongnya, menarik napas panjang. Dia melakukannya lagi. Gumamnya. Kevin tak melihat ke arah mereka lagi, berbalik, dan meluncur ke laut, menghilang di bawah permukaan air sebelum muncul kembali di dekat kapal mereka. Sementara itu, di kapal yang baru saja ditinggalkan Kevin, pemimpin anak buah Monica terduduk di lantai. Dengan tangan gemetar, ia merogoh kantong, mengeluarkan ponselnya, lalu menekan nomor Monica. Di villa terpencil, Monica mengangkat teleponnya dengan ekspresi tenang. "Bagaimana?" Suara di seberang terdengar tergesa-gesa. "Nona, kami dilumpuhkan." Pria itu, dia datang seorang diri dan melumpuhkan kami semua. Monica mengerutkan kening. Pria itu? Ya, pemuda yang muncul di depan bank tadi pagi. Monica terdiam. Ekspresinya berubah. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecolongan. Biasanya, ia yang mengendalikan situasi, tapi kali ini, seseorang telah bergerak mendahuluinya. Dengan suara dingin, ia berkata, "Kembalilah kalian. Aku akan memutuskan langkah selanjutnya." Ia menutup telepon. Tatapannya kosong, pikirannya berputar cepat. Masalah ini semakin rumit. Ada orang asing yang tak dikenalnya membantu Pinkan, dan itu berarti ancaman. Pinkan sudah menunggu. Begitu Kevin muncul, ia langsung mendekat, tatapannya tajam, penuh tanya. "Apa yang terjadi di sana?" Kevin menyeka wajahnya dari air laut, lalu naik ke atas kapal dengan gerakan tenang. "Mereka diperintahkan mengawasi kita." Pinkan mengerutkan kening. "Oleh siapa?" "Monica," jawab Kevin singkat. Pinkan menggigit bibirnya, kerutan di keningnya semakin dalam. Rasa tak nyaman mengendap dalam hatinya. Ia naik ke kapal dibantu Kevin, diikuti oleh kedua instruktur. Tanpa bicara, ia menyandarkan diri ke pagar kapal, pikirannya berputar, mencerna semua yang baru saja terjadi. Pandangannya jatuh pada Kevin yang duduk di sisi lain kapal, yang sedang mengeringkan rambutnya dengan gerakan santai. Begitu tenang, seolah yang baru saja terjadi bukanlah apa-apa. Pinkan pernah melihat banyak hal dalam hidupnya. Balapan liar yang penuh adrenalin, pertarungan di jalanan, bahkan orang-orang yang mencoba bertahan hidup dengan segala cara. Tapi tak satu pun yang sebanding dengan apa yang baru saja ia saksikan. Ia kembali melirik Kevin. Ekspresinya masih sama, datar, tenang, seakan tak ada yang perlu dijelaskan. Itu hanya membuatnya semakin penasaran. Orang biasa tak mungkin bertarung seperti itu. Orang biasa juga tak mungkin bisa berenang secepat itu. Siapa sebenarnya Kevin? Benarkah dia hanya seorang pengembara seperti yang dikatakannya? Atau ada sesuatu yang disembunyikan? Biasanya, ia tak terlalu peduli dengan urusan orang lain, terutama jika bukan masalahnya langsung. Tapi kali ini berbeda. Mungkin karena Kevin menyelamatkan Sophia. Atau mungkin karena sesuatu yang lain, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Tanpa sadar, ia menggigit bibir bawahnya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang Kevin. Hari mulai gelap saat mereka tiba di bengkel. Sophia menggeliat dalam gendongan Pinkan, tubuh mungilnya bergerak pelan. Matanya yang masih mengantuk menyapu sekeliling sebelum tangannya meraih ke arah Kevin. Kevin yang baru saja akan turun terhenti. Gadis kecil itu menarik ujung bajunya dengan tangan mungilnya. "Aku tak mau turun," gumamnya pelan, suaranya masih berat oleh kantuk. Rain terkekeh. "Sepertinya kau sudah jadi favoritnya." Kevin diam, tapi tak menolak saat Sophia merapatkan wajah di dadanya, lengannya melingkar di lehernya dengan erat. Sejenak, Pinkan menatap mereka. Sophia tak mau melepaskannya. Ia menghela napas pelan, lalu ingat sesuatu, ajakan ayahnya, makan malam di rumah. Ia menoleh ke arah Kevin. "Kau ikut makan malam di rumah. Sophia tak mau lepas darimu." Nada suaranya datar, seperti memberi perintah. Kevin melirik Sophia yang masih terlelap di pelukannya. Ia tak mengatakan apa-apa. Tapi ia juga tak membantah. Rain menyeringai kecil. "Lihat Pink. Kau bahkan tak memberinya pilihan." Pinkan hanya mengangkat bahu, lalu turun dari mobil, diikuti Rain. Malam itu di rumah, Pinkan sibuk di dapur bersama Rain.
Wangi masakan memenuhi ruangan, berpadu dengan suara alat-alat dapur yang saling beradu. Di kursi dekat meja dapur, Kevin duduk dengan tenang, memangku Sophia yang tertidur pulas. Tubuh kecil itu bersandar nyaman di dadanya, napasnya teratur. Tangan Kevin menopang Sophia dengan tenang, seakan sudah terbiasa. Langkah berat terdengar mendekat. Marlon, ayah Pinkan, muncul di ambang pintu. Wajahnya berwibawa seperti biasa, tapi sorot matanya melunak saat melihat putri dan cucunya. Pandangannya lalu jatuh pada Kevin, yang duduk diam dengan Sophia dalam pelukannya. Pinkan segera menoleh dan mendekat. "Ayah, ini Kevin," katanya santai, lalu melirik ke arah Kevin. "Dia yang menolong Sophia tadi pagi." Marlon mengamati pemuda itu sesaat, lalu mengangguk. "Terima kasih sudah menolong putri dan cucuku," ujarnya dengan nada tulus, sambil melirik Sophia di pelukan Kevin. Kevin hanya mengangguk kecil, tak berkata apa-apa. Marlon tak melanjutkan, tapi tatapannya mengisyaratkan bahwa ia mengamati pemuda itu dengan lebih serius. Meja makan dipenuhi makanan, suasana rumah terasa lebih hangat. Namun, setelah beberapa suapan, percakapan mulai berubah arah. "Jadi," kata Marlon, suaranya sedikit lebih berat, "apa yang sebenarnya terjadi tadi pagi?" Pinkan meneguk airnya sebelum menjelaskan. Ia menceritakan kejadian di parkiran, tentang para penculik, dan bagaimana Kevin menghentikan mereka. Ekspresi Marlon sedikit mengeras. "Kalian membutuhkan pengawal. Aku tak mau terjadi sesuatu pada Sophia." Pinkan langsung menggeleng. "Tak perlu ayah. Itu hanya insiden. Lagi pula, kalau sampai ada masalah lagi, aku bisa mengatasinya." "Menangani masalah tak harus selalu dengan cara seperti ini," ujar Marlon. "Kau harus lebih berhati-hati, Pinkan. Aku ingin kau membatasi kegiatan di luar. Setidaknya, sampai keadaan lebih aman." Pinkan terdiam sesaat. Ia tahu ayahnya benar, tapi, "Aku janji, setelah bengkel berjalan normal, aku akan kembali fokus di perusahaan ayah," katanya meyakinkan. "Tapi aku tetap ingin menjalani hobiku." Marlon menatap putrinya, lalu menghela napas. "Baiklah. Tapi jangan membuatku khawatir lagi." Kevin dan Rain tetap diam, mendengarkan percakapan mereka. Rain tahu, Marlon selalu ingin Pinkan mengambil alih perusahaan. Tapi ia juga tahu, Pinkan tak akan meninggalkan hobinya begitu saja. Pinkan melirik Kevin. "Tenang saja, aku tak akan menarikmu menjadi pengawal pribadi," katanya dengan nada bercanda, mencoba mencairkan suasana. Rain tertawa kecil, sementara Kevin hanya melirik sekilas sebelum kembali fokus pada makanannya. Malam itu berakhir dengan percakapan yang lebih ringan, tapi di benak Pinkan, ia tahu, masalah belum benar-benar selesai. Namun, ada satu hal yang kini mulai jelas. Kevin, meskipun masih penuh misteri, mulai terasa seperti bagian dari lingkaran kecil mereka. Malam itu, Kevin kembali ke rumah Jamil diantar oleh Pinkan. "Terima kasih," ucap Kevin ringan saat mobil berhenti di depan rumah. Pinkan tersenyum kecil. "Besok pagi datanglah ke bengkel, aku membutuhkanmu." "Baiklah," jawab Kevin singkat sebelum turun dari mobil. Pinkan menatapnya. "Sekali lagi, terima kasih untuk hari ini," ucap Pinkan pelan. "Bukan masalah." "Kembalilah," jawab Kevin singkat. Pinkan mengangguk, lalu menjalankan mobilnya. Namun, dari sudut matanya, sekilas ia menangkap senyum samar di wajah Kevin. Ada sesuatu yang terasa aneh di hatinya, bukan rasa khawatir, tapi sebuah pertanyaan. Kenapa dia tersenyum? Apa arti senyumnya? Sudah lebih dari seminggu Kevin bekerja di bengkel Pinkan. Setiap hari, Jamil mengantarkannya. Hubungan mereka semakin dekat. Jamil kini lebih sering menarik penumpang di sekitar bengkel, seakan ingin tetap berada di dekat Kevin. Sementara itu, Kevin dan Pinkan semakin akrab. Bukan karena percakapan panjang atau momen dramatis, tapi karena sesuatu yang lebih sederhana. Sophia, yang tak pernah mau melepaskan Kevin. Ditambah dengan Rain, sahabat yang selalu mendukung Pinkan dalam setiap keputusannya.